Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 10 mata kuliah perekonomian Indonesia yang beranggotakan saya Anif Lutfiah dan Muhammad Ilham Valentin, Ganang Arianto dan Maya Nainggolan. Di sini kami akan menjelaskan peran dan kiprah Indonesia dalam ekonomi global. Globalisasi menyebabkan semakin eratnya hubungan antar negara di dunia. Tidak terkecuali dengan Indonesia, peran Indonesia dalam globalisasi juga terasa dalam berbagai bidang. Globalisasi khususnya bidang ekonomi, yakni seperti perdagangan, investasi, dan produksi. Peran Indonesia dalam bidang ekonomi diantaranya adalah perdagangan. Indonesia telah lama menjalin hubungan dagang dengan negara lain. Hubungan dagang tersebut dilakukan secara bilateral, ataupun melibatkan beberapa negara di suatu kawasan. Contoh hubungan dagang yang dimiliki oleh Indonesia adalah hubungan dagang Indonesia dengan Korea Selatan. Indonesia berpartisipasi aktif pada perjanjian perdagangan bebas di Asia Tenggara atau ASEAN Free Trade Area. Indonesia menjadi organisasi perdagangan dunia atau WTO, World Trade Organization. Bidang selanjutnya adalah produksi. Indonesia memiliki beberapa kerjasama dalam bidang produksi antara lain sebagai berikut. Pertama, Indonesia bekerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN untuk membangun pabrik mesin diesel di Singapura dan pabrik abu soda di Thailand. Kedua, Indonesia menjadi anggota OPEC. Meskipun saat ini status keanggotaan Indonesia sedang dibekukan, tetapi Indonesia pernah berperan aktif dalam organisasi tersebut. OPEC bertujuan untuk mengatur produksi dan pemasaran minyak para negara anggotanya. Bidang lainnya yaitu investasi. Indonesia mengizinkan negara lain untuk menanamkan modal atau berinvestasi di Indonesia. Indonesia memiliki tenaga kerja yang murah, letak yang strategis, bahan baku yang melimpah, dan pajak serta harga tanah yang rendah. Peran Indonesia di bidang budaya. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keragaman budaya. Keragaman budaya tersebut mulai dari rumah adat, tarian daerah, bahasa daerah, pakaian adat, dan sebagainya. Pada umumnya, negara lain tertarik dengan keragaman budaya yang dimiliki Indonesia. Hal ini menjadi salah satu daya tarik bagi para wisatawan. Di sisi lain, globalisasi menyebabkan masuknya budaya negara lain ke Indonesia yang dapat berdampak positif dan negatif. Peran Indonesia dalam globalisasi di bidang sosial. Indonesia memiliki berbagai peran dalam bidang sosial, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Peran Indonesia dalam bidang tersebut diantaranya adalah Indonesia dan negara-negara lain sering melakukan pertukaran pelajar dan mahasiswa. Banyak dari pelajar dan mahasiswa Indonesia yang belajar di lembaga-lembaga pendidikan di negara lain. Baik sebaliknya, banyak pelajar dan mahasiswa yang menuntut ilmu di berbagai lembaga pendidikan di Indonesia. 2. Indonesia aktif dalam memberikan bantuan kemanusiaan dalam kepada negara-negara yang sedang dilanda konflik maupun bencana alam. Misalnya, Indonesia aktif memberi bantuan kemanusiaan kepada negara-negara Timur Tengah yang sedang dilanda peperangan. Bentuk kerjasama perdagangan ekonomi antar wilayah dan regional yang diikuti Indonesia. Beberapa contoh kerjasama regional yang bersifat kewilayahan yaitu APEC. Salah satu contoh kerjasama ekonomi yang diikuti oleh Indonesia adalah APEC, singkatan dari Asia Pacific Economic Cooperation, atau jika diterjemahkan ke dalam Indonesia adalah artinya menjadi kerjasama ekonomi Asia Pasifik. Secara lebih rinci, berikut adalah lembaga dampak kerjasama ekonomi internasional terhadap perekonomian Indonesia. Bersifat positif, pembangunan nasional Indonesia semakin berkembang, devisa negara meningkat, lapangan pekerjaan bertambah. Yang bersifat negatif yaitu pasar bebas mengancam keberlangsungan industri dalam negeri, campur tangan pihak asing negara lain dalam penentuan kebijakan ekonomi dalam negeri. Tantangan dan hambatan perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Ekonomi nasional menjadi hal yang paling krusial dan bisa mempengaruhi reputasi sebuah negara. Terlebih di masa sekarang,
ketika teknologi semakin berkembang dan kehidupan masyarakat internasional semakin borderless, hal ini akan membuat tantangan perekonomian Indonesia semakin beragam. Resiko kenaikan inflasi. Laju kenaikan inflasi nampaknya akan menjadi pusat perhatian pemerintah dari waktu ke resiko kenaikan inflasi. Laju inflasi nampaknya akan menjadi pusat perhatian pemerintah dari waktu ke waktu. Sebagai tantangan perekonomian Indonesia, laju inflasi tidak bisa ditangani dengan baik, akan berdampak pada produk domestik bruto. Inflasi yang terkendali dirasa akan membuat perekonomian yang cukup stabil. Begitu pula bila mengalami penurunan inflasi, maka tidak akan terjadi guncangan ekonomi yang berarti. Sebagai tantangan perekonomian Indonesia, laju inflasi bila tidak ditangani dengan baik akan berdampak pada produk domestik bruto nasional. Inflasi yang terkendali dirasa akan membuat perekonomian cukup stabil. Begitu